Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dika Fitri Altami, NIM 2014321011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Technopreneurship 2. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai mindset sukses. Mindset sendiri yaitu pola pikir atau cara kita memandang dari berbagai hal atau permasalahan. Sedangkan mindset sukses adalah pola pikir yang bisa membawa kita menggapai kesuksesan. Mindset kita dipengaruhi oleh banyak hal seperti karakter bawaan kita dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Lalu untuk ukuran dari mindset sendiri yaitu ada intelligence quotients atau IQ yang berarti ukuran penalaran atau keilmuan yang berupa biasanya dari akademis atau pendidikan. Kedua, emotional quotients atau EQ yang dimana di sini itu ukuran emosional yang bisa dilihat dari pimpinan, pendidikan, atau politikus. C. Spiritual quotients atau SQ, yaitu ukuran ketaatan atau ketekunan yang bisa diukur dari pemuka agama atau contohnya dari pengingat sosial. D. Financial quotients atau FQ, ukuran tata kelola keuangan yang bisa dilihat dari biasanya contohnya yaitu pebisnis atau pengusaha dan pedagang. Lalu mindset sendiri terbagi atas 3, yaitu yang pertama aset dan beban, kedua cash flow, ketiga cash flow kuadran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset dan beban. Aset di sini yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas atau individu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset di sini biasanya berwujud seperti bangunan, kendaraan, atau peralatan. Yang tidak berwujud yaitu seperti hak cipta, merek dagang, dan atau paten. Yang kedua, lalu selanjutnya yaitu beban. Beban di sini yaitu pengorbanan ekonomi yang diharapkan mengurangi manfaat ekonomi di masa depan. Seperti contohnya biaya produksi, biaya gaji, biaya listrik, dan biaya sewa. Untuk selanjutnya yaitu rantai usaha. Rantai usaha sendiri yaitu serangkaian aktivitas yang terdiri secara berurutan dari hulu ke hilir untuk menghasilkan, mengolah, dan mendistribusikan produk atau layanan kepada konsumen akhir. Contohnya seperti ini ada supplier, manufaktur, distributor, retail, konsumen, dan bahan baku. Lalu selanjutnya yaitu market. Market atau pasar yang secara tradisional merupakan tempat bertemunya para penjual dengan pembeli. Lalu tipe-tipe pasar. Ada tipe pasar campuran, yaitu segmen pasar yang mencakup berbagai kelompok pelanggan dengan kebutuhan yang beragam. Biasanya kelompok pelanggan ini banyak sekali karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang sangat beragam. Lalu pasar spesifik yaitu segmen pasar yang lebih terfokus dan ditunjukkan kepada kelompok pelanggan tertentu dengan karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang serupa. Selanjutnya yaitu finance market.
Pasar keuangan atau financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto, dan lain-lain. Lalu di sini ada jenis-jenis financial market, yaitu yang pertama pasar modal atau capital market. Pasar modal di sini yaitu pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya berbentuk saham dan turunannya. Yang kedua, pasar valuta asing atau forex exchange, yaitu pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang ketiga yaitu pasar komoditas, yaitu pasar yang kegiatannya memperjualbelikan barang-barang komoditas seperti gold, metals, oil, barang-barang pertanian, dan lain-lain, baik secara spot transaction maupun future transaction. Jadi, financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa, hanya saja dagangannya lebih spesifik dan biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya. Selanjutnya yaitu mindset investasi or trading. Di sini tuh seperti pilihan antara mau investasi atau memilih untuk trading. Untuk penjelasannya, investasi ini bertujuan untuk membangun portofolio aset, mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut, tergolong dalam passive income, pelakunya disebut sebagai investor. Jadi kita melakukan seperti membeli saham, tapi saham itu dipendam jadi istilahnya kita itu sebagai investor yang ngasih modal untuk saham tersebut. Yang kedua itu trading atau dagang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara langsung atau profit, mendapatkan income dari profit trading, tergolong dalam active income, pelakunya disebut trader. Lalu mindset trading atau investasi itu sederhana, yaitu membeli saat harga murah atau turun, lalu kita jual pada saat harga mahal atau naik, yaitu buy low or sell high. Seperti ini gambarannya. Lalu investasi dengan cara saving atau menabung. Strategi menabung rutin atau dollar cost averaging atau DCA adalah sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan ataupun setiap minggunya. Strategi ini disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang tetap atau sama tanpa peduli harga naik atau turun. Seperti ini gambarannya. Lalu ini sebagai strategi investasi dengan cara trading, yaitu dari modal awal digunakan untuk berdagang, yaitu trading tadi. Setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar, maka keuntungan tersebut dipilah sebagian untuk diinvestasikan dan sebagian lagi bisa langsung dinikmati. Selanjutnya analisis dan prediksi harga. Metode analisis dan prediksi atau value analysis, fundamental analysis, technical analysis atau charts, volume analisis atau bandarmologi. Seperti ini tipenya, jadi investor membeli saham blue chips, lalu analisis prediksinya yaitu value analysis dengan target profit tahunan atau semesteran. Selanjutnya position trader dan scalper. Selanjutnya value analysis atau fundamental analysis. Lalu sebagai pengertian yaitu mindset value analysis itu mencari barang bagus tapi harganya sedang diskon murah.
yang di dalamnya isinya yaitu laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi atau news, sentimen pasar atau issues. Value investing tersebut yaitu metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya atau under value untuk kemudian dijual di harga wajarnya yaitu fair value. Prinsip terpenting ini wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinstiknya. Sentimen atau isu yaitu berita-berita yang tidak terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan pemilik saham, namun bisa mempengaruhi harga saham naik atau turun. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai praktisi, akademisi, hingga para aktris. Mereka disebut influencer saham karena memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan suatu saham yang berakibat harga saham tersebut naik atau turun. Selanjutnya yaitu technical analysis, yang dimana pengertiannya yaitu metode untuk memprediksi harga, yang dikenal pula sebagai metode chart karena mengandalkan chart sebagai media analisisnya. Chart sendiri yaitu grafik harga dengan cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu atau data historis. Macam-macam chart di sini yaitu yang pertama line chart, kedua bar chart, dan ketiga candlestick atau candlestick. Chart di sini yaitu grafik yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu, hanya close price. Seperti ini gambarannya. Selanjutnya yaitu bar chart yang berbentuk seperti batang lidi yang berjajar. Di setiap batang lidi tersebut mempresentasikan OHLC harganya atau open, high, low, dan close. Seperti ini gambarannya. Lalu mindset technical analysis yaitu yang pertama, history repeat itself. Semua hal pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pastinya akan kembali tinggi dan sebaliknya. Harga yang pernah rendah pasti juga akan kembali. Yang kedua, trend is our friend. Selalu trading dengan mengikuti tren, bukan melawannya. Lalu untuk perangkat technical analysis di sini, yang pertama yaitu price action atau posisi harga suatu saham yang bisa digambarkan secara grafikal. Yang kedua yaitu patterns, pola-pola pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Ketiga indicators atau rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Di sini pengertian price action yaitu histori harga suatu saham bisa digambarkan secara grafikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk menganalisis dan memprediksi harga saham ke depannya. Analisis dan prediksi ini menggunakan data histori harga yang disebut sebagai price action. Seperti ini gambarannya. Di sini saya mengambil dari Bank BRI Persero. Lalu selanjutnya patterns, yaitu pola pergerakan yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Ada dua patterns yaitu candlestick patterns dan chart patterns. Lalu ini pengertian indicators yaitu sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengatur dan menilai kondisi pasar sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya yaitu indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal beli atau jual. Dalam dunia technical analysis, ada beberapa indikator yang dikenal dan digunakan para traders dalam berdagang sehari-hari. Di antaranya, yang pertama moving average atau MA, yaitu rata-rata harga saham dalam rentang periode tertentu. Yang kedua relative strength,
Index atau RSI. Ketiga, Moving Average Convergence Divergence atau MACD. Yang keempat, Bollinger Bands atau salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas pergerakan harga. Yang kelima, Stochastic atau indikator yang berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Selanjutnya di sini ada volume analisis atau bandarmologi. Yang pengertiannya yaitu bandar jangan dilawan, copet saja, yaitu perangkat volume analisisnya ada order book, harga, volume, dan frekuensi. Yang kedua likuiditas atau yang ketiga volatilitas. Di sini untuk pengertian order book-nya berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini. Order book berisi harga bid, harga offer, jumlah antrian bid, jumlah antrian offer hingga jumlah order yang dipasang. Tujuannya membaca order book adalah untuk mencari harga tertentu. Likuiditas yaitu saham likuid akan memudahkan kita menjual dan membeli saham tersebut. Lalu sebaliknya saham yang tidak likuid sulit untuk dijual lagi. Seperti ini gambarannya. Lalu untuk pengertian volatilitasnya yaitu ukuran tingkat fluktuasi harga saham. Volatilitas menjadi teman bagi trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar. Ini. Lalu selanjutnya investasi yang cerdas. Investasi cerdas yaitu cerdas berarti paham dan terampil, di mana yang memahami market yaitu jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain. Yang kedua, memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Tiga, tidak tertipu oleh money game atau investasi bodong atau sejenisnya. B, cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan atau disebut dengan algoritma trading, robot trading, atau expert efficient EA, atau bisa diterapkan untuk trading semi otomatis ataupun full otomatis. Ketiga, membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja. Lalu mengapa trading menggunakan robot? Yaitu yang pertama kita menggunakan prinsip 3M. Yang paling menentukan adalah mindset, di mana psikologi tradernya, psikologi berarti tentang fear and greed, ketakutan atau sangka. Metode yang sama persis, yang sama persis dijalankan oleh yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Dari 3M tersebut, robot yang bagus dapat membackup methods atau money management tanpa terpengaruh emosi atau faktor psikologi atau mindset. Lalu apa yang diprogramkan untuk membuat robot? Kapan saat entry dan exit timing market? Sederhananya adalah kapan saat beli dan kapan saat jual. Berdasarkan harga beli, harga jual, take profit, TP atau stop loss. Patterns yaitu pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Indicators yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Lalu investasi cerdas itu yaitu programming for your life, yaitu yang dimaksud dari sini memanfaatkan skill programming kamu untuk memudahkan dalam trading maupun investasi. Lalu selanjutnya konklusi, yaitu financial market sarana atau media untuk berbisnis, yaitu investasi maupun trading, bisa menjadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat kaya. Yang selanjutnya, untuk bisa sukses di suatu market, yaitu yang pertama kenali marketnya, karakter marketnya di dalam, aturan mainnya dan para pemainnya, dan strategi permainannya, lalu berlatih, dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Yang ketiga, apa yang disampaikan ini hanyalah pembuka bagi langkah kita selanjutnya. Masih dibutuhkan belajar yang lebih dalam
latihan menerapkan metode yang dipelajari, dan pengalaman yang membutuhkan waktu, atau sering disebut jam terbang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.